juga. Oke, kita ke Hamzah kalau Hamzah gitu. kali. Hamzah, silakan kalau ada opini. Halo, selamat malam teman-teman yang ada di Gogon. Selamat Malam. malam. Silakan Oke. Mas Hamzah. Iya, ini sebetulnya diajak sama Holil sama Mondo. Sebetulnya gue pribadi, makasih ya kesempatannya untuk udah dikasih waktu buat ngomong. Sama-sama. Sebetulnya gue pribadi nggak masalah soal musiknya gitu. Gue dengerin Pamungkas, gue suka Pamungkas. Tapi persoalan yang gue soroti sebetulnya mentalitas. Dalam artian, ia mengulangi hal yang sama gitu. Nah, dari tadi obrolannya, gue ngerasa kayak jauh panggang dari api gitu ya. Kayak gue jadinya menarik dua hal gitu, dua poin yang mungkin bisa menjadi evaluasi bersama gitu. Kayak yang pertama, mungkin bisa jadi persoalan larutnya kita akan pemakluman terhadap plagiasi atau yang semacam inilah gitu. Artinya mimikri atau peniruan semacam itu tuh karena tidak adanya atau kelangkaan kritik musik itu sendiri. Jadi kita tidak pernah di musik itu otokritik terhadap diri kita sendiri. Jadi kita nggak pernah mikirin siapa tahu mereka nggak ada yang tahu lah, ya udahlah gue bikin aja gitu. Kayak gitu sih. Yang kedua adalah kalau misalkan kita bicara soal musik hanya pada notasi seputar tentang bagaimana dia jago main gitar, oke, ya, pegel kita kan ngomongin skill, ngomongin teknik gitu, kayak perdebatan antara mana yang lebih keren antara tradisi dan klasik gitu. Tapi karena gue sasarnya adalah persoalan mentalitas, pada Birdi ini gue ngelihat Pamungkas ini kayak tidak tidak membawa diri semacam memperlakukan musik sebagai pengetahuan gitu. Ia tidak mungkin ia tidak semacam mengkurasi dalam proses kreatifnya. Kan proses kreatif kan cuman ada dua, yang gak ada yang misterius ya sebetulnya, antara yang males atau yang keras kepala. Nah, gue ngelihat kalau misalkan memang tidak ada sesuatu yang baru di dunia, ya semua akses sudah ada sekarang. Jadi suatu hal yang mustahil banget sepresisi itu gitu premisnya gitu. Artinya dia tidak menawarkan sesuatu yang kayak dia tidak memberikan reaksi, tapi malah ibaratnya lo bilangnya dia males gitu ya, benar? Iya, gue ngerasa antara keras kepala atau males ya gue nggak tahu ya. Kayaknya memang dia males aja gitu. Mungkin gue nggak tahu. Tapi semudah ini sih, semudah kalau dia bilang inspired by, it's okay. Ya. Gue bisa memaklumi itu, tapi kan itu tidak ada di awal sebagai premis gitu. Tidak menjadi kausalitas yang bisa kita maklumi bersama di forum semacam ini gitu. Mungkin 2 poin itu ya, soal kelangkaan kritik musik sehingga adanya kayak pemakluman, ya dulu kan kayak gitu ya, niru-niru sampai hari ini ya wajar. Ya nggak gitu juga. Artinya kan kita perlu ada semacam kritik musik yang mungkin memproyeksi bahwa kita bisa saling evaluatif atau kritik gitu. Yang kedua yaitu tadi soal memperlakukan bagaimana musik itu sebagai pengetahuan. Jadi ada semacam kontrol moral atau etika semacam itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Hamzah. Terima kasih Mas. Thank you. Lanjut ya, ada Deva, habis itu ada Danila. Deva, silakan Deva. Halo teman. Halo. Keluarkan emosi lu deh. Enggak emosi justru. Jadi mungkin gue menerangkan background gue, maksudnya kalau gue jujur ke Pamungkas gak ada masalah apapun. Gue memang gak terlalu denger 3 album dia karena kayak mungkin si Alfas juga nggak punya banyak kesempatan. Tapi beberapa bulan lalu gue ikut produce video klipnya Jack Romantic Echoes featuring Pamungkas. Jadi sebenarnya secara politik kalau gue nggak ada apa-apa. Cuman ketika si Birdi ini keluar, waktu itu gue kayak WA-an sama Maul, vokalis Aprung gue dari bawah, sama Dega juga basis gue, terus kayak anjir nih keren, gue udah excited banget kan, gue lagi di jalan, keren. Kalau menyinggung masalah subjektivitas tadi yang Mondo bilang, sama Mas Hamzah bilang, tadi Lava juga bilang, gue sih ngerasa sebagai pendengar yang akhirnya gue dengerin dia, dan gue ngerasa ini pencapaian artistik yang tinggi gitu, dan anjir nih album 4 kayak gini nih, ini yang gue harapkan dari Pamungkas yang gue cuman denger sekelabatan. Terus gue rasanya kayak anjir gue terhianati banget gitu, karena
bagus banget terus kayak ditusuk gitu. Kenapa? Karena ya tadi yang Mas Hamzah bilang, kok feel-nya ketika gue tahu beberapa hari setelahnya sama persis ya gitu, kayak bener-bener kayak ketipu, mental gue kayak kena dan kayak anjir ini nggak ada yang dirubah secara output ya. Jadi mungkin kata-kata dirubah tapi perasaannya nggak dirubah. Jadi dia bukan bereaksi terhadap liriknya atau menggunakan liriknya Bucowski sebagai pelengkap frasenya, bukan. Jadi kayak kok nggak ada yang berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, gue juga punya case kayak Iga. Dia bikin lagu yang ada doa Bapa Kami. Kalau gue bikin lagu yang memang gue lengkapi atau gue lupa, either dilengkapi atau di-trigger oleh quote-nya Rumi. Dan gue bener-bener plek-ketiplek gue masukin. Kenapa? Karena buat gue Rumi udah setengah level menuju Tuhan, jadi gue nggak mungkin gue rubah dong Rumi, kayak ini gila banget, ini nabi gue juga kasarnya gitu kan, jadi ngapain gue rubah, mendingan sebagai homage gue tempel gitu. Jadi gue ngerasanya kayak ya di sini sayangnya dia belum keluar sampai hari ini, belum ada klarifikasi ataupun ya tadi yang udah disinggung juga, kok nggak humble ya, katanya Mondo kan plagiarisme nggak apa-apa asal humble, karena kalau inspirasi itu estetika, betul. Lagunya estetikanya bagus, tapi kok di sini nggak ada sisi humble-nya ya. Dan ditambah ini udah kedua kali, jadi gue ngerasa bener-bener sebagai pendengar kayak ngerasa jing gue ditusuk nih gitu. Dan tapi gue juga mau ngingetin juga, maksudnya kita di sini jangan kemana-mana, maksudnya jangan di cancel lah gitu, maksudnya jangan di cancel tapi jangan cuek juga, karena menurut gue ya mungkin pasar Pamungkas cuek, tapi 400 orang di sini sadar tuh menurut gue bagus. Terlepas dari kita musisi bukan ya, at least kita aware lah, karena kita nggak tahu ke depan. Justru ini karena kita sayang sama Pamungkas ya, Dev. Betul. Maksudnya kita bring back era Jakbeat lah. Asik. Nah maksudnya yang gue lihat tadi kalau Mas Hamzah bilang kritik tuh penting gitu. Tadi Mbak Enda bilang kritik kan soal yang awal-awal tadi, Mas Hamzah juga lihat kritik tuh penting. Gue ngerasa penting karena kalau gue karena ada di film juga ngerasa ya film bisa jalan karena ada kritik, dan kritikus itu satu profesi sendiri loh, ada kuliahnya sendiri, ada segala macemnya, dan di sini sayangnya nggak ada. Gua nggak ngerti kenapa, dan mungkin ya panjang lah kalau itu, tapi nggak ada yang ngawasin, rasa aneh kan. Dan kita yang ada di sini, gua nggak ngajak kita cancel apa enggak, setuju apa enggak, ya balik lagi subjektif. Kalau dari perasaan gua tadi begitu, karena buat gua ini udah kayak wah ini gila banget, ini yang gua tunggu-tunggu dari dia, ternyata ya offside aja gitu. Sayang. Yang terakhir mungkin selain harus humble juga, mungkin gue juga ngerasa ini kan yang harus dicari, kalau memang nggak ada permasalahan legalnya tadi, belum sesuai undang-undang, dicari dong kebenarannya gitu. Siapa yang nyari? Menurut gue yang harusnya nyari ya media sih, siapa lagi, maksudnya kemarin aja misalkan lo nonton Tinder Swindler gitu atau Spotlight, kan akhirnya yang ngasih tahu kemana-mana kan media, bukan omongan kayak gini lagi kan. Jadi sekarang media mana gitu. Jadi jangan naikin 10 drummer tertampan atau apapun, menurut gue mendingan konfront aja dan buka, karena media yang jadi jalan tengahnya, bukan justru bukan ini kita, saatnya bukan musisi. gitu ya. Saatnya betul media. Gitu. Tadi juga gue mau nanggapin dikit pas lu bilang great artist still, bisa jadi konteks di zaman sekarang udah beda, karena ya sekarang udah zaman NFT kan, jadi asik. Ya kan udah ada DNA semua, jadi lu mau still apa gitu. Dan mungkin juga lu harus jadi great artist dulu baru lu still, atau still dulu baru jadi great artist, gua nggak ngerti deh. Jadi itu mungkin ya dibahas lagi kah di tempat lain, karena udah NFT ya, mungkin buat nyambung minggu depan sama Mas Indra Aziz. Terima kasih Deva. Gitu. Thank you semua. Ram, yang gue suka tuh ya, pembicara malam itu sebenarnya there's a lot of people rooting for Pam gitu ya. Karena dan juga nih sama this is out of love gitu gue feel-nya, karena akhirnya ya emang urgensi gue sendiri kayak gimana cara kita bisa punya percakapan yang angle-nya banyak, tetap sehat, tetap ada edge-nya, tetap tajam, tapi juga tidak menyudutkan siapapun. Tapi gue rasa semua opini ini valid sih. Nah ini gue mau ke Danila. Gimana Danila? Sikat C. Halo. So imut banget halonya gue. Lanjut. Sebetulnya sih yang gue cuman pingin cerita, bukan cerita ya, cuman pingin menyampaikan perasaan gue sebagai orang yang menurut gue itu bikin lirik itu nggak sembarangan sih. Gue pribadi baru belajar banyak bikin lirik tuh dari Lava. Kebetulan dia waktu itu banyak baca
koran dan dia aplikasikan diksinya ke sebuah lirik atau syair musiknya dia gitu. Dan gue belajar banyak dari situ kalau sebetulnya banyak kata-kata di dunia ini lebih tepatnya yang selalu sah gitu masuk dalam sebuah syair atau lirik. Tapi sejujurnya ketika gue mengetahui apa yang terjadi dengan Pamungkas, gue sedih banget sih. Karena bikin lirik tuh susah menurut gue. Kita nyari nyari suasana, kita nyari cara penyampaian yang sekiranya mudah didengar atau mudah dimengerti, atau bahkan gak peduli orang mau mengerti atau enggak, yang penting cocok gitu kawin sama nadanya, itu susah. Jadi sebetulnya gue pikir dengan keterampilan Pamungkas yang bisa aransemen lagu sebagus itu, bikin lagu sebagus itu, harusnya dia bisa sih dan punya keterampilan juga untuk membuat lirik sebagus yang beyond sih menurut gue. Kayaknya dia lebih dari itu deh. Jadi ketika gue tahu tentang ini, gue sih sangat sedih karena menurut gue bikin lirik tuh susah, dan pengkreditan siapapun yang jadi inspirasi kita, apalagi kayak yang Deva bilang itu sama gitu ya. Gue sedih juga gitu karena setiap orang tuh punya ide sekecil apapun, menurut gue itu layak dicantumin aja sih di karya kita. Gue sih kayak pingin cerita aja sebagai sisi perempuan yang biasa sering dibilang drama lo gitu aja gitu lah kurang lebih. Lo disebutin lagi masalah perempuan ya kurang lebih gitulah. Thank you. Kok langsung kabur sih? Thank you Danila. Oh jadi lo mau ngomongin perempuan sama gue? Enggak. Waduh. Beda lagi dong. Kita save buat minggu depan. Thank you Danila, terima kasih. Abis ini ada Hasif, lalu